Kesorotan lainnya, Saudara, pengelola Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran memberlakukan lockdown pasca temuan varian baru Omikron. Kepala Pusat Kesehatan Kapuskes TNI Maijen Budiman mengatakan lockdown diberlakukan di 5 tower yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Selama lockdown, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tetap bisa menerima pasien. Tidak boleh ada yang keluar masuk ke dalam 5 tower tersebut kecuali dokter yang menggunakan alat pelindung diri. Lockdown. Saat ini kita di lockdown adalah mulai tower 2, 3, kemudian 5 dan 6 serta tower 1 ke belakang. Ya. Lockdown itu tidak boleh ada orang keluar masuk. Ya. Boleh ada orang keluar masuk tapi menggunakan prosedur yang ketat, yaitu menggunakan hazmat nanti. Hazmat. Jadi misalkan nanti ada dokter spesialis yang memang dia karena dibutuhkan di beberapa rumah sakit, dia masih harus bisa keluar masuk, tapi dia akan menggunakan hazmat. Sementara itu BNPB menyiapkan rusun nagrak di Cilincing, Jakarta Utara untuk menampung pasien COVID-19. Untuk mengantisipasi jika kapasitas rusun Pasar Rumput dan Wisma Atlet sudah penuh. Saat ini rusun nagrak memiliki kapasitas 3.500 tempat tidur dan mulai bisa digunakan pada hari Senin. Rusun nagrak akan menjadi tempat karantina terpusat bagi PMI, pelajar, dan ASN sebagai cadangan tempat karantina. Rusun nagrak ini disiapkan setelah RSDC memberlakukan lockdown menyusul ditemukannya varian Omikron. Setelah diumumkannya kasus pertama COVID-19 varian Omikron di Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperketat pemeriksaan di pintu kedatangan internasional. Petugas bandara menambah pos pemeriksaan untuk memeriksa dokumen perjalanan penumpang. Jika ada penumpang berasal dari 11 negara yang dilarang masuk ke Indonesia, maka petugas bandara tidak melanjutkan surat kedatangan perjalanan. Selain itu, petugas bandara pun menambah terminal kedatangan internasional untuk menghindari adanya penumpukan penumpang yang baru tiba. Langkah yang dilakukan KKP itu yang sangat intens sekali terhadap penumpang yang datang dari luar negeri. Itu yang bisa menentukan. Maka dengan itu KKP untuk hal ini memperkuat dengan personilnya 1x24 jam. Sementara itu, 3 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga terjangkit COVID-19 varian Omikron masih menjalani isolasi di RS Darurat Kitawaya Manado, Sulawesi Utara. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini masih menunggu hasil screening ketiga warga negara asing Tiongkok tersebut. 3 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga terjangkit COVID-19 varian Omikron dalam keadaan baik. Sementara untuk 123 penumpang lainnya yang tiba bersamaan telah menjalani isolasi di beberapa tempat yang ditunjuk Pemda Sulut. 3 warga negara asing ini asimptomatik atau tidak mengalami gejala. Ya. Tetapi SOP standar untuk isolasi tetap kita kerjakan, kita lakukan dari Satgas Penanganan COVID Provinsi Sulawesi Utara sehingga harus dibawa ke rumah isolasi terpusat di Kitawaya. Masyarakat tidak perlu panik. Mengantisipasi masuknya lagi COVID-19 varian Omikron, petugas Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara bersama dengan stakeholder memperketat pengawasan kedatangan penumpang internasional saat tiba di bandara. Pengetatan pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan internasional dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona varian Omikron yang saat ini telah terdeteksi probable pada 3 warga negara asing di Manado.
Saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan persiapan Rusun Nagrak menjadi lokasi karantina terpusat, ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Selamat petang Dipo, bagaimana sejauh ini persiapan Rusun Nagrak untuk jadi lokasi karantina terpusat? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau kita dasari pada statement yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh Kasatgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB, Suharyanto, sebenarnya dapat dikatakan hampir 100%. Karena Suharyanto menyebut Rusun Nagrak sudah dapat beroperasi pada awal pekan depan ataupun pada Senin pekan depan untuk kemudian melakukan ataupun menjadi fasilitas karantina dan juga isolasi bagi warga negara Indonesia. Untuk situasi terkini di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara ataupun tempat saya melaporkan saat ini, sayang sekali Ibrahim, kami belum mendapatkan izin begitu untuk kemudian dapat melihat secara langsung kamar-kamar ataupun sejumlah fasilitas yang kemudian nanti akan digunakan pada saat proses karantina dan juga isolasi dimulai pada awal pekan depan. Tentu ada sejumlah izin yang memang harus kita taati bersama karena artinya sejumlah persiapan masih terus dilakukan baik oleh BNPB dan juga oleh aparat terkait lainnya. Tapi kalau kami melihat tadi sudah ada beberapa aparat baik itu dari TNI dan juga pihak pengelola, dalam hal ini adalah Jakpro yang kemudian sudah ada di Rusun Nagrak. Tadi pun kami mencoba mengkonfirmasi berapa sebenarnya gedung ataupun tower yang akan kemudian digunakan untuk kemudian melakukan karantina dan juga isolasi mandiri bagi warga negara Indonesia. Informasi sementara yang kami peroleh dari 5 tower yang ada di sini, setidaknya ada 2 tower untuk sementara waktu yang akan digunakan ataupun dapat berfungsikan untuk melakukan karantina dan juga isolasi bagi warga negara Indonesia yang kemudian akan menggunakan fasilitas tersebut begitu. Keputusan ini sudah ditetapkan pada saat Kepala BNPB sudah melakukan rapat koordinasi dengan Menko Marinvest, kemudian juga Menteri Kesehatan, dan juga tentu adalah Satgas COVID-19 dan juga sejumlah kepala lembaga terkait lainnya untuk kemudian berkoordinasi bagaimana antisipasi yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk kemudian mengantisipasi jika betul ada lonjakan ataupun ada peluang lonjakan varian COVID-19 Omicron yang kita tahu pada hari kemarin ini sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Kalau keterangan yang kemudian sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Suharyanto, ada kurang lebih 3.500 sampai dengan 4.000 tempat tidur yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan karantina dan juga isolasi di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Artinya sampai dengan saat ini akses kami untuk kemudian melihat secara langsung bagaimana sebenarnya kesiapan masih sangat terbatas, tetapi tentu artinya kalau kita kembali pada statement yang kemudian disampaikan oleh Suharyanto, untuk prasarana ini nampaknya sudah cukup mumpuni dan juga nanti untuk tenaga kesehatan akan dibantu oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Artinya kita masih menunggu bagaimana kemudian nanti fiksasi dari proses persiapan di Rusun Nagrak untuk kemudian melakukan karantina dan juga isolasi bagi warga negara Indonesia. Ibrahim. Dipo, kalau nanti proses karantinanya seperti apa? Bagaimana alurnya, Dipo? Ya, ini juga masih harus kita konfirmasi, Ibrahim dan juga saudara, tetapi yang sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Kepala BNPB Suharyanto, nanti Rusun Nagrak ini dapat digunakan oleh warga negara Indonesia, baik itu pekerja migran Indonesia ataupun pelajar maupun ASN. Artinya ada 2 jenis masyarakat yang kemudian dapat menggunakan ini. Yang pertama adalah masyarakat yang terpapar COVID-19 yang harus melakukan karantina terpusat, kemudian juga isolasi. Artinya masyarakat dalam hal ini mungkin pekerja migran Indonesia ataupun masyarakat yang kemudian baru datang dari luar negeri akan juga dapat isolasi di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Artinya fokus yang akan digunakan di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara ini yang pertama adalah untuk karantina, yang kedua adalah untuk isolasi. Tentu ada yang isolasi 10 hari ataupun 14 hari tergantung dari mana asal mereka datang pada saat berpergian ke luar negeri. Informasi itu yang sementara masih dapat kami sampaikan kepada Anda, Ibrahim dan juga saudara. Ada informasi juga bahwa nanti akan ada sejumlah pihak yang kemudian meninjau secara langsung kesiapan dari Rusun Nagrak ini pada sore hari ini, tetapi kita masih menunggu kedatangannya. Sekali lagi kami konfirmasi sudah ada sejumlah aparat TNI dan juga pihak pengelola yang nampaknya juga sudah ada di sini untuk kemudian memastikan bahwa Rusun Nagrak ini akan dapat digunakan semaksimal mungkin mulai Senin pekan depan pada saat nanti jika ada masyarakat yang kemudian terpapar COVID-19 ataupun ada masyarakat yang membutuhkan fasilitas untuk melakukan isolasi. Ibrahim.
Terima kasih Dipo Nurbahagia untuk laporan Anda langsung dari Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara.